Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sakit mudah-mudahan lekas. Amin. Sudah sholat dan makan ya? Sudah makan. Sudah siap untuk belajar. Sekarang kita bicara tentang partisipasi dan mobilisasi yang akan disampaikan nanti dalam bentuk video oleh kelompok 3 ya, kelompoknya Anak Takfiza dan teman-temannya. Kalau berbicara partisipasi politik, sebenarnya kalau dari sudut pandang partisipasi ini diperlukan dalam rangka untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi, untuk memberikan pengawasan kepada pemerintah atau kontrol kepada pemerintah, karena dengan adanya partisipasi, pemberian kesempatan masyarakat untuk berbicara, dia mampu kan mengontrol, memberikan masukan dan lain sebagainya, atau kritikan kepada penguasa atau pemerintah. Tapi kalau dari perspektif pembangunan politik, itu yang sebenarnya yang harus digali oleh mahasiswa. Cuma tadi 2 kali pertemuan saya kayaknya belum puas gitu. Bagaimana pembangunan politik itu dilihat dari partisipasi politik, artinya pembangunan politik itu bisa memberikan atau melibatkan partisipasi masyarakat gitu loh. Ya, jadi bukan hanya pengertian partisipasi aja. Kalau pengertian kan sudah di pengantar ilmu politik udah banyak, udah kita tahu pengertian ilmu politik pengantar partisipasi. Tapi bagaimana sih hubungannya pembangunan politik dengan partisipasi? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya videonya kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini alami semua cerita indahku, saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Menurut Huntington dan Nelson, dalam bukunya, mereka mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Nah, definisi ini tuh menekankan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang nyata dari individu dalam kapasitas mereka sebagai warga negara biasa, bukan hanya sebagai pejabat atau politisi profesional saja. Nah, Huntington dan Nelson juga secara khusus mengembangkan konsep ini dalam konsep negara-negara berkembang, yang dimana bentuk partisipasi itu tidak hanya terbatas pada saluran formal saja, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas informal dan non-konvensional. Pertama, partisipasi formal. Partisipasi formal adalah keterlibatan politik lewat jalur resmi, misalnya ikut pemilu, kampanye, masuk partai politik, lobbying, atau aktif dalam organisasi resmi seperti LSM dan serikat buruh. Semua ini dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Yang kedua itu ada partisipasi informal, yang dimana partisipasi informal ini kalau jalur formal dianggap tidak efektif, masyarakat biasanya menempuh cara lain seperti demonstrasi, protes, mogok kerja, gerakan komoditas lokal, bahkan sampai bentuk ekstrim seperti kudeta atau pemberontakan.
Nah, yang menarik dari Huntington dan Nelson ini melihat ada dilema besar dalam pembangunan politik. Mereka menyebutnya dengan tidak ada pilihan mudah. Kenapa? Karena di satu sisi partisipasi politik itu penting untuk demokrasi. Tapi kalau partisipasi tumbuh terlalu cepat, sementara institusi politik seperti partai, parlemen, atau sistem hukum masih lemah, justru bisa menimbulkan chaos atau instabilitas. Nah, contoh konkretnya itu ketika pembangunan ekonomi melahirkan kelas menengah baru yang lebih terdidik, mereka menuntut ikut keterlibatan dalam politik. Namun, institusi politik belum siap menampung tuntutan tersebut. Akibatnya, terjadilah ketegangan sosial atau konflik, bahkan keruntuhan politik atau yang mereka sebut dengan political decay. Nah, disinilah negara berkembang menghadapi 3 sulit, yaitu yang pertama ada antara keadilan dan stabilitas, yang kedua ada antara partisipasi dan ketertiban, nah yang ketiga serta ada antara demokrasi dan efektivitas pembangunan. Selanjutnya, biasanya pemerintah akan mengambil salah satu dari 3 strategi tersebut, bisa dengan cara mobilisasi terkontrol, yang artinya rakyat boleh berpartisipasi dalam batas tertentu. Bisa juga dengan strategi represif, yang dimana menekankan partisipasi demi stabilitas. Karena itu, menurut Huntington dan Nelson, kunci sukses pembangunan politik adalah memperkuat institusi dulu sebelum membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Harus ada partai politik yang solid, parlemen yang efektif, dan sistem hukum yang kuat. Dengan begitu, partisipasi informal bisa secara bertahap diarahkan menjadi partisipasi formal yang lebih teratur. Apa sih yang dimaksud dengan mobilisasi politik? Jadi secara sederhana, mobilisasi politik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok masyarakat didorong, diarahkan atau bahkan dimanipulasi untuk terlibat dalam aktivitas politik seperti pemilu, demonstrasi, kampanye, atau dukungan terhadap kebijakan tertentu. Berbeda dengan partisipasi politik yang muncul secara sukarela, mobilisasi politik biasanya bersifat top-down, artinya inisiatifnya datang dari atas, dari aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan atau kepentingan tertentu. Ada beberapa aktor utama dalam proses mobilisasi politik, yaitu ada partai politik. Partai menjadi aktor utama dalam menggerakkan massa untuk mendapatkan dukungan elektoral, misalnya dengan kampanye, konsolidasi kader, atau penggalangan suara. Negara atau pemerintah, negara bisa melakukan mobilisasi melalui kebijakan, program sosial, atau propaganda yang mendorong masyarakat mendukung kebijakan tertentu. Bahkan kadang dilakukan secara tidak langsung melalui aparatur negara. Yang terakhir adalah organisasi masyarakat atau ormas. Ormas juga berperan dalam mobilisasi politik loh, baik bersifat ideologis, keagamaan, maupun sosial. Mereka dapat mengarahkan anggotanya untuk mendukung kandidat, partai, atau isu politik tertentu. Nah, bagaimana sih mekanisme mobilisasi politik? Dalam proses mobilisasi terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada komunikasi politik, yaitu penyebaran pesan melalui media massa, media sosial, dan pertemuan publik. Terus yang kedua ada jaringan sosial, di mana tokoh masyarakat, pemimpin agama, atau kepala daerah menjadi penggerak utama. Terus kemudian ada insentif atau tekanan seperti pemberian bantuan, fasilitas, atau bahkan ancaman sanksi sosial bagi yang tidak ikut serta. Nah, dalam konteks ini, mobilisasi bisa bersifat positif, misalnya untuk meningkatkan kesadaran politik, namun juga bersifat negatif jika dilakukan secara manipulatif hanya untuk kepentingan elit-elit politik. Kontribusi mobilisasi politik. Nah, mobilisasi politik adalah upaya organisasi, terutama partai politik, untuk menggerakkan dan mengorganisir dukungan massa secara terstruktur, seperti melalui kampanye, pelatihan relawan, dan sosialisasi politik. Nah, mobilisasi itu juga bisa meningkatkan kesadaran politik masyarakat, sekaligus membangun basis dukungan yang kuat bagi proses demokrasi. Nah, mobilisasi yang efektif bisa menjaga stabilitas politik dengan mengelola aspirasi massa dan memperkuat dukungan terhadap suatu institusi politik. Partisipasi dan mobilisasi saling melengkapi dalam mendorong proses demokratisasi. Partisipasi bisa menunjukkan keterlibatan warga dalam proses politik,
Sementara mobilisasi menyediakan mekanisme agar partisipasi tersebut terorganisir dan berdampak. Pentingnya dalam legitimasi dan stabilitas politik, yang dimana partisipasi yang tinggi memberikan legitimasi sosial dan hukum terhadap pemerintah. Mobilisasi juga memperkuat dukungan politik sehingga menjaga kestabilan pemerintahan. Legitimasi dan stabilitas ini penting untuk mencegah apatisme dan ketidakpercayaan masyarakat, terutama dalam pemilihan umum atau pilkada. Nah, contoh-contoh partisipasi politik dalam demokratisasi diantaranya adalah pemilihan umum atau pemilu, partisipasi masyarakat dalam memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPR menjadi wujud konkret demokratisasi karena warga negara ikut menentukan pemimpin dan calon legislatif yang mewakili mereka. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu mencerminkan kualitas demokrasi yang ada di suatu negara. Contoh lain adalah di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Warga bisa dapat memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung, yang dimana memperkuat pengaruh rakyat dalam pengelolaan pemerintah daerah, serta meningkatkan legitimasi kepala daerah yang terpilih. Organisasi masyarakat sipil dan LSM. Melalui organisasi ini, masyarakat bisa aktif mengadvokasi isu-isu sosial dan politik sehingga memperkuat demokrasi partisipatif yang di luar mekanisme pemilu formal. Contoh mobilisasi politik dalam stabilitas dan pembangunan politik, yang pertama itu ada mobilisasi dalam Pilkades Desa Bonto Matinggi. Tim sukses mengarahkan dukungan masyarakat melalui mobilisasi langsung atau pengerahan massa dan mobilisasi tidak langsung melalui pengaruh secara pikir untuk memenangkan calon dalam pemilihan kepala desa. Model ini menunjukkan bagaimana mobilisasi bisa mengorganisasi dukungan dan memperkuat posisi politik dalam konteks lokal. Contoh lainnya ada Gerakan 212 yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Mobilisasi berbasis politik identitas digunakan untuk menggerakkan massa dalam pemilihan gubernur. Meskipun meningkatkan partisipasi, mobilisasi ini juga cenderung menimbulkan polarisasi sehingga memengaruhi stabilitas sosial politik. Contoh ini memperlihatkan sisi positif dan tantangan mobilisasi dalam pembangunan politik. Mobilisasi organisasi GMBI di Kota Makassar adalah contoh lainnya. Organisasi masyarakat memobilisasi massa secara intens untuk mendukung pasangan calon kepala daerah dengan memanfaatkan modal sosial dan kepercayaan publik sehingga memenangkan pilkada dan memperkuat stabilitas pemerintahan daerah. Jadi, partisipasi seperti pemilu dan pilkada merupakan wujud pelibatan rakyat yang memperkuat demokratisasi dan legitimasi pemerintahan. Lalu, mobilisasi yang efektif itu bisa dapat mengorganisir dukungan politik secara luas dan menjaga stabilitas politik, tapi juga dapat memicu polarisasi jika berbasis identitas. Dan keduanya itu saling melengkapi dalam pembangunan politik yang demokratis, stabil, dan membangun legitim. Selanjutnya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan mobilisasi menurut Huntington. Yang pertama yaitu modernisasi sosial ekonomi, yaitu seperti urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, membuat orang-orang yang sudah terpapar informasi lebih mudah untuk dimobilisasi dan juga mudah untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua ada juga peningkatan pendidikan, jadi membuat masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak politiknya. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, menciptakan kelas-kelas menengah yang lebih aktif secara politik. Kemudian ada juga industrialisasi, yaitu mengubah sektor masyarakat tradisional menjadi lebih kompleks. Yang keempat, komunikasi dan media massa. Penyebaran media massa seperti radio, TV, surat kabar, itu juga menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi dan memperluas kesadaran politik masyarakat. Dan akses-akses informasi membuat masyarakat lebih tahu atau lebih aware tentang isu-isu nasional. Yang kelima, kepemimpinan dan elit politik. Peran pemimpin dalam mobilisasi massa juga menjadi salah satu faktor tergeraknya masyarakat-masyarakat dalam partisipasi politik. Kemudian juga ada elit politik yang bisa mengorganisir dan mengarahkan partisipasi. Jadi, dengan faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi, partisipasi dan mobilisasi dapat dianalisis sehingga kita dapat meningkatkan partisipasi dan mobilisasi yang lebih baik lagi. Oke, mengenai materi tentang tantangan dan dinamika partisipasi politik di negara berkembang, Samuel Huntington berpendapat bahwa ada 4 hal yang menjadi faktornya. Yang mana pertama itu adalah
keterputusan antara masyarakat dan lembaga formal di pemerintah, di mana karena masyarakat itu kurang diedukasi oleh lembaga-lembaga ataupun lembaga penyelenggara pemilu ataupun pemilihan umum di negara-negara berkembang, masyarakat tuh jadi kurang paham gitu. Makanya faktor kedua adalah mengenai patronase dan politik uang, di mana ketika kurangnya literasi politik dari masyarakat, itu acap kali sering dimanfaatkan oleh para calon untuk melakukan transaksional kepada masyarakat pemilih ataupun partisipasi politiknya. Yang ketiga adalah apatisme dan sinisme politik, di mana ketika adanya calon yang ingin datang kepada masyarakat, seringkali malah diminta apa sih yang mereka inginkan ke dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah mengenai radikalisasi politik, di mana ketika media-media yang seharusnya tempat kita berkembang, di mana itu ada tempat memberikan saluran informasi mengenai berita politik, masih sering memberitakan bukan materi tentang politik. Studi kasus mengenai negara yang masih kurangnya partisipasi dan tantangan politik yang dimaksud oleh Huntington, saya memiliki salah satu contoh, yaitu negara Tunisia. Negara Tunisia sebelum adanya Arab Spring tahun 2011, di era Pak Presiden Ben Ali, Tunisia itu masih tertutup, di mana partai politiknya itu atau partai oposisi dari politiknya Ben Ali itu tidak bisa berpendapat ataupun tidak bisa menyampaikan pendapat dari masyarakat. Dan itulah adanya Arab Spring, di mana Arab Spring itu adalah revolusi yang terjadi di Jazirah Arab, yaitu ada Afrika Utara dan Jazirah Arab itu sendiri. Dan gelombang ini meningkatkan mobilisasi dari politik di Tunisia itu sendiri. Selanjutnya itu adalah adanya masuknya internet ke negara Tunisia, dan sehingga masyarakat di Tunisia itu mendapatkan literasi politik yang cukup. Namun dari adanya Arab Spring membuat Tunisia itu jadi terpecah belah juga, di mana adanya fragmentasi politik. Ketika politik itu sudah bagus, bisa dibilang sudah berjalan kemana lancarnya, tapi beragam kali buruk karena adanya kurangnya oposisi. Oposisi ini masih jadi lemah karena koalisi-koalisi di Tunisia itu seperti Indonesia, sangatlah gemuk dan sulit untuk ditembus oleh partai oposisi. Kedua, kurangnya literasi masyarakat lagi, karena setelah adanya informasi, masyarakat malah terfokus untuk menikmati fasilitas-fasilitas masyarakat yang lain, bukan mengenai berita politik. Ataupun ketika kita membahas politik di Tunisia sudah tidak lagi bicara mengenai materi-materi politik. Dan itulah yang membuat Tunisia sampai saat ini, sebelum adanya Arab Spring dan setelah Arab Spring, juga tidak berbuat banyak untuk masyarakat. Mungkin seperti itu. Perbedaan antara partisipasi politik di negara berkembang dan negara maju itu ada beberapa hal, seperti institusi, di mana institusi di negara maju itu udah kuat, udah terstruktur dan rapi. Jadi di negara maju itu kita nggak perlu menjelaskan lagi mengenai institusi. Sedangkan di negara berkembang masih kurang kredibel, masih bisa bilang rapuh dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Makanya lembaga-lembaga partisipasi politik di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi sebagai negara berkembang. Kedua adalah mengenai partisipasi, di mana partisipasi di negara maju itu tidak perlu lagi untuk dioyo-oyoin atau disuruh untuk datang ke pemilu. Sedangkan di negara berkembang itu masih perlu, seperti kita dengan partisipasi ajakan pemilu dan lain sebagainya, karena masyarakat di negara berkembang acap kali masih apatisme. Dan itu masuk juga ke dalam kecepatan dalam pemilu, di mana kecepatan di negara maju itu lebih cepat mobilisasi daripada kelembagaannya. Sedangkan di negara berkembang itu kelembagaannya dulu, baru partisipasi politiknya yang harus ditingkatkan. Mungkin itu saja mengenai tantangan dan dinamika di negara maju dan berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.